أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih Masjid Qudwah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di hari ke-16, malam ke-16. Artinya sudah 15 hari kita melaksanakan saum, sudah 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Kita mencoba menahan lapar, menahan amarah, dan segala sesuatu yang hubungannya hawa nafsu kita kendalikan. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala kewajiban dan segala sunnah-sunnah dalam peribadatan. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan oleh panitia di bulan Ramadan itu adalah, untuk malam hari ini adalah dengan Lailatul Qadar mengubah takdir. Dengan Lailatul Qadar mengubah takdir. Sebelum saya mencoba masuk ke dalam materi tersebut, saya akan mencoba membawa Bapak dan Ibu semua untuk meneladani sebuah hikayat, sebuah cerita. Ya, dahulu di zaman Bani Israel, ini sebelum ada Islam ya, sebelum Islam masuk. Dahulu di zaman Bani Israel itu ada seorang umat, ada seorang manusia yang ahli ibadah. Ada seorang manusia yang ahli ibadah, usianya mencapai 500 tahun. Dari usia yang panjang yang 500 tahun itu dia gunakan semuanya untuk ibadah, semuanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedikit pun tidak ada celah untuk melakukan satu kemaksiatan. Ini saking terawat, saking terpeliharanya orang tersebut. Ya, dia beribadah selama 500 tahun, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan tanpa celah sedikit pun melakukan satu kemaksiatan dalam 500 tahun tersebut. Nah, dikisahkan orang tersebut meninggal. Ya, Bani Israel tersebut dia meninggal. Maka dikisahkan pula dihisablah amal-amalannya. Dari yang 500 tahun itu dia ibadah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Dibandingkan dengan kenikmatan yang dia terima selama 500 tahun dan dengan ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Dicoba untuk ditimbang. Dengan hanya mengambil satu biji matanya saja disimpan dalam timbangan sebelah, dan sebelahnya lagi adalah amal ibadahnya yang 500 tahun. Ternyata masih berat matanya yang sebelah itu daripada ibadah yang 500 tahun. Itu orang yang ibadah 500 tahun, usianya 500 tahun, nikmat Allah yang berikan kepada dia, kepada sebelah matanya lebih banyak daripada amal ibadah yang dia lakukan. Itu ya, bisa dipahami ya. Itu. Apalagi kita umat Islam. Umat Rasulullah itu usianya hanya mencapai paling tua 70 tahun, 80 tahun.
Andaikan kita pakai untuk ibadah semuanya, dan itu tidak mungkin, ya. Andaikan kita pakai untuk ibadah, bahkan kebanyakan mah kita pakai untuk hal yang sifatnya mubah. Ya. Ibadah nama ngan ukur dihitung paling hanya 25 menit dalam sehari semalam. Dipakai sholatnya paling ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain paling hanya setengah jam. Dalam sehari semalam dia pakai untuk ibadah takarub kepada Allah. Dari usianya yang 60 tahun atau yang 80 tahun. Bandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ternyata nikmat Allah itu masih lebih banyak daripada ibadah kita. Layak dengan ibadah yang seperti itu kita ingin masuk surga? Jadi pertanyaan kan? Ternyata di sini Allah memberikan kenikmatannya yang luar biasa kepada umat Rasulullah, yaitu dengan adanya Ramadan. Ya kan, sebelumnya dibahas bahwa di dalam Ramadan kita melakukan satu amal kebaikan 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah lipat gandakan pahalanya. Itu untuk apa? Untuk menutupi tadi kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan. Dengan ibadah yang kita yang cuma-cuma, ternyata Allah melipat gandakan di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi. Dan yang paling utama Allah menghadirkan Lailatul Qadar. Ya kan? Allah hadirkan Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar inilah umat Islam bisa meraih pahala-pahala yang begitu besar, sehingga 10 hari di penghujung Ramadan itu merupakan bulan penuh perebutan, bulan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang sering diungkap ya, untuk Ramadan untuk 10 awal Ramadan itu adalah 10 interval 10 itu adalah turunnya kasih sayang Allah, rahmat Allah. 10 hari kedua itu adalah turunnya pengampunan Allah. Dan yang ketiga, interval ketiga adalah tempat berlombanya kita meraih pahala. Dan itulah, dengan Lailatul Qadar itulah kita bisa meraih pahala yang banyak-banyaknya untuk tadi, supaya kita bisa mengimbangi nikmat yang telah Allah berikan. Ya, itulah ya, kemurahan Allah itu seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan perubahan? Untuk merubah takdir dengan Lailatul Qadar. Yang harus kita pertanyakan dulu, takdirnya itu takdir yang seperti apa? Yang harus kita pahami di dalam ayat Al-Quran itu kan, tujuan daripada saum itu adalah la'alakum tattaqun. Kita yang tadinya tidak takwa agar menjadi takwa. Itulah takdir yang diutamakan, supaya kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu seperti apa? Perubahan seperti apa yang diinginkan? Itu di dalam sebuah kitab Nidamul Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pernah menceritakan bahwa tanhadul insan bima indahu min fikrin. Bangkitnya manusia, berubahnya manusia bima indahu min fikrin, tergantung daripada apa yang ada di dalam pikirannya. Berubahnya manusia tergantung dari apa yang ada di dalam pemikirannya. Ya. Karena apa? Yang namanya pemikiran, yang namanya pola pikir itu akan mencerminkan sikap kelakuan dia sesuai dengan pola pikir tadi. Contoh, seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka kelakuannya seperti apa yang ada dalam pikirannya. Dia akan merayu, dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh si perempuan, dia akan segala macam bentuk kasih sayang dicurahkan. Ya kan? Karena apa? Pola pikirnya cinta. Gitu. Nah, begitu juga kepada orang yang kita benci. Pola pikir kita, sikap kita kepada orang yang kita benci sesuai dengan pemikiran kita. Rasa benci itu yang muncul. Boro-boro hayang papangi. Kan? Dengan orang yang kita benci.
Nanya juga nggak mau, kan ada rasa benci tadi. Sikap kita jadi seperti itu karena ada kebencian. Dan begitu pula kita bersikap terhadap orang yang kita tidak pahami, yang kita tidak tahu, tidak kenal, hare-hare. Ya, maka itulah bima indahum min fikrin, sesuai dengan apa yang ada dalam pemikirannya. Untuk berubah dengan Lailatul Qadar, maka rubahlah pemikirannya. Tuh. Ya, rubah pemikiran orang. Tadinya kita yang sholatnya belang betong, ya sholatnya belang-belang kayak ular gitunya, dengan Ramadan berubah pemikiran kita. Buat apa kita Ramadan capek-capek kalau sudah nanti Syawal kita kembali lagi seperti orang yang udah-udah. Buat apa kita di bulan Ramadan banyak sekali kita berinfak, bersedekah, ketika di luar Ramadan kita pelit lagi. Buat apa kita banyak sujud, disejajarkan kepala kita dengan kaki kita, bahkan menyentuh tanah kaki kita, kalau nanti di bulan Ramadan kita sombong lagi. Artinya perubahannya gagal, takdirnya gagal, ya kan? Kebanyakan orang mengisahkan takdir itu, ini mudah takdir dari Allah, hubungannya dengan materi, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Takdir yang diinginkan tadi seperti yang tadi saya ungkap adalah kita menjadi orang yang takwa. Menjadi orang yang takwa, di mana apa? Pola pikir dan pola sikap kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat, itu yang utama. Dan saya mencoba mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak, sanggupkah kita menjadi orang yang hidupnya semuanya sesuai dengan syariat, sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan wahyu Allah. Ya. Kita ngomong syariat bukan masalah sholat saja, karena dalam Al-Quran bukan hanya sholat. Kita ngomong syariat bukan masalah zakat saja. Kita ngomong syariat bukan masalah ritual tapi segala bentuk kehidupan kita harus sesuai dengan syariat. Itulah takdir yang utama yang saya sebut dengan penjelasan daripada takwa. Kalau menurut orang Sunda, salieuk, saigel, saparipola, saucap, salampah, bahwa kita akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kedipan mata kita. Dipakai apakah kedipan mata kita kalau tidak sesuai dengan hukum syariah? Tarikan napas kita kalau tidak sesuai dengan hukum syariah bakal dihisab Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung dipakai apa? Apalagi umur kita, harta kita, anak-anak kita. Maka semuanya, mau tidak mau, kita semua umat Islam harus terikat dengan syariah. Baik itu dalam tataran ibadah, ritual, sampai urusan negara harus diatur oleh syariah. Kalau kita mau menjadi orang takwa, itu ya. Itulah kita merubah takdir. Lailatul Qadar merubah takdir. Dengan Lailatul Qadar, stop. Nanti 10 hari di sini kami akan dipimpin oleh Pak Haji Wahyu, insya Allah. Dalam Lailatul Qadar 10 hari di akhir, beliau akan memimpin kita melaksanakan itikaf di masjid ini. Saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, ayo bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan itikaf, dengan mencari Lailatul Qadar itu, dan kita dapatkan Lailatul Qadar itu, kita menjadi orang-orang yang berubah. Berubah takdir kita, berubah akhlak kita, berubah rezeki kita, dan berubah segala bentuk kehidupan kita. Akhir kalam, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, yang saya bahas ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.